Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara melakukan grouping dengan menggunakan tag div dan span. Sebagai contoh grouping, kita bisa lihat pada browser ada tulisan daftar buah yang merupakan header 2, ada tulisan apel, jeruk, dan lemon yang merupakan tag OL dan tag LI. Seluruh tag ini akan kita grup menjadi satu buah tag dan kemudian kita beri warna latar belakang biru. Kita buka kembali source code kita dari pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita telah membuat dua buah list, yaitu daftar buah dan daftar binatang peliharaan. Dan kita telah belajar mengenai cara memberi warna pada konten list. Pada video ini, kita akan belajar mengenai cara melakukan grouping pada konten kita. Sebagai contoh di sini, kita akan grouping konten judul daftar buah dan isinya yaitu apel, jeruk, dan lemon agar menggunakan warna latar belakang biru. Untuk melakukan grouping, kita akan menggunakan elemen div. Kita lihat kembali ke kode kita, dan kita pergi menuju ke bawah header pertama, latihan CSS. Lalu kita tambahkan tag pembuka div, dan tag penutup div. Kita simpan, kita pindah ke browser dan melakukan refresh. Dari sisi tampilan, tag div yang barusan kita buat tidak memiliki perubahan apa-apa ya, karena tag div kita belum diisi dengan konten. Kita coba buka Developer Tools pada Chrome. Kita lihat ke bagian elemen, lalu kita pilih tag div. Pada tampilan layar di atas tidak ada perubahan apa-apa, namun di sebelah kanan Developer Tools, kita bisa melihat bahwa sebenarnya tag div kita sudah memiliki lebar sebesar 852 pixel, namun tingginya hanya 0 pixel. Karena tingginya sebesar 0 pixel ini, maka div menjadi tidak kelihatan. Kita bisa mengubah style dari tag div kita langsung dari Developer Tools. Misalkan, kita tambahkan background color menjadi blue. Masih belum ada perubahan apa-apa ya, karena tinggi div masih 0. Kita tambahkan lagi property height menjadi 30 px. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat tag div kita akan membentuk satu buah kotak berwarna biru dengan tinggi 30 pixel. Kita kembali ke tampilan kode. Ingat bahwa apapun yang kita ubah pada Developer Tools tidak tersimpan ke dalam kode kita. Jadi apabila kita menekan tombol refresh pada browser, maka tampilannya akan kembali ke seperti semula. Untuk memberikan warna latar belakang pada div, pertama kita tambahkan dahulu atribut kelas sama dengan daftar buah pada kode HTML. Lalu kita buka kode CSS. Kita tambahkan titik daftar buah. Dan kita isikan dengan properti background color titik 2 blue. Kita simpan dan refresh browser. Dan sekali lagi belum ada perubahan apa-apa pada tampilan browser ya. Karena konten div masih kosong, sehingga secara default tinggi div adalah 0. Kita pindahkan konten yang hendak kita grup ke dalam div. Dimulai dari H2 daftar buah, hingga ke tag OL. Kita simpan dan refresh browser. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa seluruh konten daftar buah sudah menjadi satu grup dan semuanya menggunakan warna latar belakang biru. Dengan menggunakan div seperti ini, kita bisa menambahkan style pada kelas daftar buah, dan style tersebut akan digunakan di seluruh konten daftar buah, baik header maupun listnya. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa kita bisa melihat pada Developer Tools,
bahwa browser memberikan style sheet default pada elemen div dengan properti display yang nilainya block. Apakah itu block? Nah, untuk menerangkan arti dari block, kita tambahkan satu buah paragraf pada akhir konten kita. Lalu kita tambahkan konten lorem ipsum. Lorem ipsum adalah konten dengan kata-kata acak yang biasanya digunakan oleh desainer untuk mengatur style dari situsnya. Kita simpan dan kita refresh browser. Kita bisa melihat ada tambahan satu buah paragraf dengan konten kata-kata acak pada akhir halaman kita. Misalkan kita mau grouping kata ketiga dan keempat dari paragraf tersebut. Maka kita menuju ke kode HTML kita. Sebelum kata ketiga kita tambahkan tag pembuka div. Dan setelah kata keempat kita tambahkan tag penutup div. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa kata ketiga dan kata keempat dari paragraf tersebut berada pada baris yang terpisah dari paragraf. Hal ini disebabkan karena elemen div bersifat blok, artinya konten yang berada di dalam div akan berada di baris yang terpisah dari konten lainnya. Untuk melakukan grouping pada konten yang tidak menyebabkan terjadinya pisah baris, kita dapat menggunakan elemen lain yaitu span. Kita coba ganti kata div menjadi span pada kode kita. Kita simpan dan refresh browser. Kita bisa melihat bahwa paragraf sudah bersatu kembali seperti sebelumnya. Namun kita tidak bisa melihat keberadaan span di dalam konten ya, karena kita belum mengatur style yang digunakan oleh span. Sekarang sebagai contoh, saya tambahkan atribut class sama dengan warna merah pada tag span. Kita simpan dan lihat hasilnya pada browser. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat di browser bahwa kata ketiga dan keempat dari paragraf sudah menggunakan warna latar belakang merah. Karena kita sudah melakukan grouping dengan menggunakan tag span dan kita beri atribut class warna merah. Oke, pada video ini kita sudah mempelajari mengenai cara melakukan grouping dengan menggunakan elemen div dan span. Elemen div bersifat blocking, sehingga seluruh konten yang berada di dalam div akan berada pada baris yang terpisah dari konten lainnya. Sedangkan elemen span bersifat inline, sehingga konten tetap berada pada baris yang sama. Kedepannya di dalam pemrograman CSS, kita akan banyak menggunakan elemen div untuk mengatur style dari situs kita. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.